Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang aplikasi GeoGebra. Videonya sebagai berikut. Oke, sebelum kita mengetahui cara-cara penggunaan aplikasi GeoGebra, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih aplikasi GeoGebra. GeoGebra merupakan salah satu program komputer untuk konsep geometri dan aljabar. GeoGebra bersifat multi-representasi, yaitu adanya tampilan aljabar, adanya tampilan grafis, dan adanya tampilan numerik. Kemudian kita harus mengetahui dahulu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menggambar grafik. Yang kedua, dapat diinstal di handphone atau komputer pribadi. Yang ketiga, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, tanpa menggunakan data internet. Keempat, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan tepat. Yang kelima, adanya fasilitas animasi atau gerak manipulasi pada program sehingga dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas dalam memahami konsep geometri. Kemudian yang keenam, sebagai evaluasi untuk memastikan grafik yang digambar menggunakan manual benar atau tidak. Jadi kita misalkan menggambar GeoGebra, kita menggambar suatu grafik, contohnya grafik aljabar atau geometri. Kita sudah menggambar manual di buku. Nah, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk mengecek apakah yang kita gambar ini benar atau tidak. Caranya tinggal masukkan soal dan nomor-nomornya tersebut, maka akan keluar grafiknya. Kemudian kekurangan GeoGebra yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari aplikasi software GeoGebra. Kesulitan untuk para pelajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaannya. Oke, lanjut ke fitur-fitur GeoGebra. Di sini terdapat 5 fitur. Yang pertama ada toolbar, ada drawing pad, ada input file, ada undo dan redo, kemudian ada input violet. Cara penggunaannya bagaimana sih? Oke, pertama kita kasih soal terlebih dahulu. Contoh pertama soal matriks. Diketahui matriks A 2, min 3, min 1, 4. Kemudian matriks B min 3, 4, 1, 0. Tentukan A plus B. Yang kedua tentukan A min B. Yang ketiga tentukan A kali B. Yang keempat tentukan inverse A. Yang kelima tentukan inverse B. Kemudian yang keenam tentukan determinan A. Yang ketujuh determinan B. Oke, caranya seperti yang digambar. Ini kita sudah buka aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian kita masukkan soal yang tadi. Soal yang tadi kita masukkan ke spreadsheet. Di layar spreadsheet kita tuliskan yang kolom A baris yang pertama kita isi soal yang A. Tadi soalnya 2, min 3, min 1, 4. Kemudian untuk soal yang B-nya, matriks B-nya kita masukkan ke kolom yang C baris keempat. Min 3, 4, 1, 0. Contohnya kita akan mencari inverse terlebih dahulu. Inverse-nya tinggal kita masukkan di kolom yang ada tulisan algebra. Kita masukkan tulis inverse A. Kita klik yang matriks A-nya, kemudian kita klik yang matriks B-nya, maka akan keluar tersendiri, yaitu hasilnya 0,8, 0,6, 0,2, 0,4. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan kita sebagai jurusan pendidikan matematika. Jadi kita tinggal masukkan aja soalnya tersebut. Matriks A-nya berapa, matriks B-nya berapa. Kemudian jika ingin mencari A kali B, A plus B, itu tinggal kita nulis di sini. A di kolom algebra ini kita tulis A plus B. Kita enter, maka keluar hasilnya. Terus yang B, contohnya A min B, kita enter, maka akan keluar hasilnya. Jadi sangat memudahkan sekali. Kemudian soal yang kedua ada soal trigonometri. Soalnya di sini dijelaskan bahwa ada tabel trigonometrik. Kemudian kita harus mencari gambar atau grafik trigonometrinya. Yang pertama sin X, yang kedua 2 sin X, yang ketiga sin 2X,
dan sebagainya. Di aplikasi GeoGebra kita hanya menuliskan saja fungsinya, contohnya Y sama dengan sin X, maka akan keluar tersendiri grafiknya seperti yang digambar. Yang merah ini sin X, kemudian yang biru ini grafik kosinus X, dan Y itu grafik tangen. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.